Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, Dia memberkati kita. Kita bersama dengan keluarga bisa bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hidup kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, ketangga satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, Ku datang padamu membawa pujian. Biarlah segala pujian dan hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Dia. Haleluya. Ku datang padamu membawa pujian. Katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan, amin. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, sepertimu Yesus Tuhan. Kita katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar.
mengalahkan dia. Tiada seperti Engkau ya Tuhan. Engkau kebanggaan di dalam hidup kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Engkau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Bapa. Engkau dahsyat bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau juru selamat kami, Yesus namanya. Kami akan tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Bapa. Bagimu pujian, haleluya. Hosana bagimu. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang kekal di dalam hidup kami. Engkau juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu bersama-sama Tuhan datang ke rumah Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati kami dengan sukacita, dengan iman yang bertambah-tambah, untuk mengagungkan, meninggikan Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami para pelayan Tuhan diberkati Tuhan, diurapi, dipakai Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan juga Tuhan memberkati semuanya Bapa di sorga. Sehingga kami pulang ada pengharapan, ada sukacita. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Kami berkemenangan bakal lebih dari pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorai, kami akan tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri, berikan salam satu sama yang lain dengan wajah yang penuh dengan kasih. Katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan dengan pujian kita, Yesus namamu kuagungkan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesus namamu ku apa? Yesus, Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Bagimu ya Tuhan segala puji sekarang dan selalu. Kita katakan Yesus namamu ya, Yesus namamu ku agungkan ya Bapa. Allah yang Maha Kuasa, bagimu ya Tuhan segala puji sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak, segala makhluk pun bersorak, puji namamu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, puji Yesus Sang Raja.
bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan segala makhluk pun bersorak, segala makhluk pun bersorak puji namamu, segala yang bernafas puji kebesaranmu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya puji Yesus sang Raja, haleluya, haleluya puji Yesus sang Raja. Yesus, ya Yesus namamu ku agung. Terima kasih Bapa. Yesus Allah yang Maha Kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema gereja kita, siapakah Yesus itu? Mari kita tetap tinggikan Yesus, kita agungkan Dia. Angkat pujian kepada Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Engkau kami serukan apa ya Bapa? Tuhan Maha besar. Tuhanku Maha besar, Tuhanku kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita katakan Tuhan Maha besar. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Kau luar biasa ya Tuhan, ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa tunduk dalam nama-Nya, Dia luar biasa. Amin. Nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia yang luar biasa. Dia hidup kita. Dia kekal bagi kita. Kita persiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Hanya firman Tuhan yang membuat kita bisa hidup. Hanya dengan firman Tuhan yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan membuat kita, iman kita teguh di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita hidup yang terus melekat, menyembah kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Dia. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kamu mengikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, mata yang tertuju. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku Tetap memandangmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Atau selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. sama Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Pagi ini kami boleh beribadah kembali dalam ibadah onsite pagi. Kami bersyukur untuk pujian yang kami boleh persembahkan kepadamu. Sekarang tiba waktunya kami akan membuka hati kami, mendengar kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu adalah yang terbaik dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau menempatkan firman-Mu dalam tanah hati yang baik. Berkati jemaat-Mu pagi ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu yang percaya, berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, Tuhan Yesus itu baik, ya, sangat baik dan teramat baik. Saya lagi mikir, kok badan saya itu kok makin merosot, langkah kaki saya, kemudian paha ini ya, pahanya. Kalau buat melangkah kok berat banget. Buat saya kalau pagi kan jalan. Kalau buat melangkah kok kasih obat apa ya? Kasih obat apa ya? Kira-kira yang bisa menguatkan paha saya. Baru saya mikir siang hari itu. Ada seorang sahabat naik motor datang. Saya kaget. Loh, kok dengaran? Saya bilang gitu. Aku krungu kowe sikile kondone lemes. Kita tukoke obat. Wih, saya seketika itu heran melihat Tuhan.
Jadi Tuhan Yesus itu baik, teramat baik, dan sangat baik. Loh kok repot-repot ah? Ora apa-apa kowe tak tukokke obat herbal. Ya. Saya tidak habis mengerti. Saya berulang kali saya berpikir Tuhan itu sungguh hidup. Jadi kalau kita benar-benar ngerti siapakah Yesus itu, kita tidak akan mundur. Masalahnya kita seringkali tidak mengenal Yesus. Ada ayat yang sangat indah. Kita masih pada tema kita, siapakah Yesus itu? Ya, yang kita ambil dari Matius 16 ayat 15. Ada sebuah ayat yang sangat indah. Yeremia 24 ayat 7. Dalam kitab Yeremia 24 ayat 7. Sebuah ayat yang sangat indah. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Kita itu enggak bisa kenal Yesus. Ya mendengar, ya ibadah. Tapi Tuhan itu pengen kita itu mengenal. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kalau kita kenal benar, kita akan sungguh-sungguh, bukan sekedar, tapi mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita harus mengerti siapakah Yesus itu. Subtema yang akan saya bagikan pagi ini adalah post-power syndrome atau sindrom atau sindroma pasca kekuasaan. Bacaannya dari Mazmur 71 ayat 7 sampai 9. Dan nats kita terambil dari Matius 71 ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah pujian-pujian kepadamu. Mazmur 71 ayat 14. Ya, Daud berkata, tetapi aku di dalam segala masalah yang dihadapi, aku berharap dan menambah pujian-pujian kepadamu. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan merenungkan post-power syndrome. Post-power syndrome itu apa? Ya. Post-power syndrome apa itu? Sindrom atau sindroma pasca kekuasaan adalah gejala atau karakteristik sifat yang muncul bersamaan dengan kondisi atau keadaan yang terjadi. Ya. Pola perilaku atau tindakan yang khas, merasa diri sudah tidak ada gunanya lagi sebagai pekerja, sudah banyak digantikan yang muda-muda, sudah pensiun, sudah tersingkir dan mudah tersinggung. Ya, dulu saya tidak pernah mikir, wong saya belum tua.
setelah saya beranjak usia, ya, maka saya berpikir mulai merasakan itu, post power syndrome. Musa dalam doanya dia berkata, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi orang-orang yang usianya 70 lebih, saya Pak Supri, itu termasuk, kalau kami kuat, termasuk kuat loh. Apalagi yang sampai 80 ya, wah, saya geleng kepalanya. Kok umurnya 80, wah. Apalagi saya lihat di YouTube, 99 tahun masih melayani, masih khotbah, masih berdiri, ndak deprok. Nggak perlu saya sebut nama. Saya kagum dengan orang-orang yang 70 ke atas. Sebab firman Tuhan yang ngomong ya, bukan saya. Kebanggaannya adalah penderitaan. Semua menurun, kesehatan menurun, mudah flu, kakinya juga lemes seperti yang tadi saya katakan. Kalau turun dari mobil dipapah. Saya jadi teringat Petrus, waktu kamu muda, orang mengikat pinggangmu, kalau orang Yahudi kan pakai sabuk ya, dari kain. Tapi setelah kamu tua, orang lain mengikat pinggangmu dan berjalan kemana kamu tidak suka. Jadi itu keberadaan orang tua. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian yang mungkin belum tua, masih 50, kalian ya, Bapak Ibu semua. Nanti kalau mengalami hal-hal seperti itu, ya, baru teringat kata-kata saya. Ya. Jadi berjalan di tertatih-tatih di papah. Ya, saya kalau di papah ya bukan tidak mau ya. Saya ngomong sama bos ya, aku nak anggo tongkat ini malah ribet. Malah ribet. Kedua aku kok nganu cekelan we. Lah nak cekelan. Sing mau dicekeli siapa? Istrinya ya tua. Nah, saya takut tak ambruk bareng. Ya nak. Lah nanti ya malah ribut. Jadi saya itu bukan tidak mau pegangan Bu Gusti ya. Kowe iki ya wis tuwa, ora nom. Ya ta? Wong loro runtung-runtung pegangan. Nah, ada anak saya, wah lain. Ya, ada cucu saya aja saya pegangi, lain. Nah Bapak Ibu, hal seperti ini dialami juga oleh Daud. Biasanya orang-orang yang mengalami post power syndrome merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi, hopeless. Tapi saya tidak mau, ya, wis ora kanggo. Kehilangan semangat, mudah marah, sedikit-sedikit marah, mudah tersinggung, sudah tua dan sakit-sakitan. Itu yang terjadi. Ya.
Mungkin Bapak Ibu yang masih muda, masih umur 50, enggak, saya ngomong pun tidak akan efek, ya. Enggak, karena belum merasa. Dulu saya juga kalau ada pendeta lebih tua ngomong, saya ya diterima, tapi tidak terlalu jadi dalam hati sapa yo to. So aku ra kalau ngono. Ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu terbatas, ya. Nah, Daud juga mengalami hal tersebut. Bukan enggak. Daud kan juga manusia. Tetapi dia berkata apa? Mazmur 71 ayat 7 sampai 9. Coba Pak Harto baca. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya. Daud dia berkata, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkau tempat perlindunganku. Saya merasa seperti itu. Ya. Dulu waktu PBI Natanael, waktu jadi majelis, saya seperti itu. Ya. Bagi banyak, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tapi setelah usia beranjak tua, sulit untuk nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan nah mau ngasih tangan aja ke aku kok. Piye? Jadi merosot. Nah Bapak Ibu, Mas Daud dalam mazmurnya dia juga berkata seperti itu. Saya kalau berkata terputus-putus sekarang. Karena nafas saya tidak sekuat dulu. Vokalnya tidak sekuat dulu. Jadi terputus-putus. Tetapi Daud berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Semua boleh meninggalkan. Janganlah membuang aku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya. Ngeri. Orang tua itu ngeri. Ya. Tetapi apa kata Yesus? Apa kata Yesus kepada kita saat ini? Yohanes 10 ayat 10. Coba Pak Ardo baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya apa? Kita mempunyai hidup. Jangan lokrok, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya. Kemarin saya habis kekal komunitas keluarga Allah. Saya ngomong sama Bu Ismail, tambah tua. Wis Pak, ojo ngomong ngono ah. Jadi saya ndak boleh ngomong tambah tua. Biarpun tua, ya. Jadi Bu Ismail ngomong, ora usah ngomong ngono Pak.
Ini kenyataan loh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mulai 70 ke atas, kebanggaannya adalah penderitaan. Biarpun treadmill, biarpun jalan pagi. Karena apa? Saya lihat di YouTube banyak hal, buah-buahan, 7 buah yang menyebabkan kesehatan lansia merosot. Di antaranya saya lihat jeruk. Jeruk itu kan, wah, seger ya. Tapi kalau orang tua sudah lansia, terlalu banyak makan jeruk, merosot pahanya. Ya, jadi tidak boleh makan jeruk, tidak boleh makan semangka. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal yang sangat tidak bisa dipungkiri. Mari kita pagi ini kita belajar post power syndrome. Ya. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup semangat, diberkati dan hidup dalam berkelimpahan. Karena itu jangan tinggalkan Yesus. Ya, seperti tadi di awal saya ngomong. Baru mikir loh, sikilku kok lemes kabeh ya. Ada seorang sahabat datang. Lah saya kan ndak ngegewo toh. Sampai kok dengarin toh. Aku krungu kowe lemuni sikile lemes. Loh. Allah, Tuhan Yesus itu baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengenal Yesus. Raja Daud jujur, sadar atau tidak sadar kalau kita sedang mengalami post power syndrome. Jiwa kita sedang sakit, setuju? Sehingga ibadah, mendengar firman Tuhan, berdoa, dan semua yang berbau rohani jadi tidak menarik lagi. Dalam hati bahasa sehari-harinya semboja, ngrungokke khotbah-khotbah orang-orang itu sangat gunane. Bapak Ibu pernah mengalami itu? Sini khotbahnya ganti-ganti, orang selalu percuma lah ngrungokke khotbah. Wong yo nyatane yo Tuhan Yesus ora ndak efek dalam hidup kita. Nah pagi ini aku datang membawa kelimpahan. Yesus itu datang memberikan hidup buat kita yang berkelimpahan. Daud merasa kekuatannya menurun. Ya. Coba tadi kita ulang Mazmur 71 ayat 9. Pak Harto baca Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kita tetap berharap pada Tuhan sampai langkah terakhir. Jangan tinggalkan Tuhan. Fisik kita boleh merosot. Rasul Paulus berkata, secara lahiriah keadaan kita itu semakin merosot. Tetapi secara batiniah hidup kita diperbarui. Setiap kali saya posting renungan harian, saya sendiri merasa dikuatkan. Ya tidak tahu postingan saya itu memberkati atau enggak, memberi efek atau enggak. Tapi saya sendiri yang posting itu merasa diberkati. Karena itu jangan tinggalkan aku. Seperti Daud. Mari kita ingat terus bahwa Yesus itu kekuatanku.
Saya kalau doa pagi dengan bos ya, saya selalu, Tuhan adalah kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Wah, kalau ndak sudah ngelokro, wes ora Tuhan-Tuhanan, percumalah dengan firman Tuhan rano efeknya lah. Baca firman Tuhan apalagi, wes ndak minat. Ndak minat, ndak tertarik. Sehingga Daud berkata, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu yang saya kasihi, Daud merasa kekuatannya menurun. Suaranya sudah tidak lagi didengar orang-orang sekelilingnya. Kalau dulu disegani, tapi sekarang sudah tidak didengar. Sudah tua, anak-anaknya saling bertengkar. Kalau kita lihat keluarga Daud itu bukan happy-happy saja. Saling bertengkar, geger, keluarganya kacau. Karena apa? Dosa. Ya, Daud memang hebat mengasihi Allah, tetapi karena kelemahannya dia berdosa. Dosa menyebabkan tubuh, jiwa, dan roh kita itu menjadi sakit. Dokter hanya sanggup mengobati tubuh kita, tetapi jiwa dan roh kita yang sakit hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup, sebab dia datang memberikan hidup. Coba Pak Harto baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, hanya Yesus. Dokter spesialis enggak bisa. Saya baru saja ke dokter spesialis, cukup terkenal dokternya. Waduh Pak, Bapak harus operasi. Tak kasih pengantar ya ke rumah sakit untuk MRI. Nah saya bilang sama adik saya, pokoknya dokter iki ngomong operasi stop. Di situ bagiannya Tuhan. Aku rak meh operasi. Nah kalau MRI, dilihat di MRI, urat darahnya masih belum nyambung. Lah kan operasi. Operasi kan bisa ya, bisa enggak. Wong manusia. Tapi Allah Tuhanku, dia adalah penyembuh. Wah, enggak gampang, enggak gampang. Beriman itu enggak gampang. Orang bilang diimani. Gampang ngomong diimani. Lah ndak jebul-jebul pi. Kita berdoa enggak didengar. Semua sepertinya biasa-biasa saja, tidak ada efek. Doa apa usia? Wah, saya sudah berdoa. Ya Bapak, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah galau, tidak punya keyakinan,
firman Tuhan muncul. Bukan kehendakmu. Kalau Tuhan sudah menghendaki bahwa urat darah saya yang sebelah kanan, lengan kanan, tidak nyambung, ya sudah. Ini tak suntik ya Pak ya. Sama tak kasih penghantar untuk MRI. Kalau tidak sembuh, Bapak harus MRI. Saya pikir kalau MRI, lah gawe apa? Ngetake duit toh. Nah ujung-ujungnya dilihat ternyata belum nyambung gimana? Operasi toh. Anak saya juga ngomong, golung openang Pak, golung openang gawe apa? Saya tidak mau operasi. Bukan karena saya sudah tua, tetapi memang saya sangat yakin dan percaya, dan kalau Tuhan tidak buat mujizat, yaitu haknya Tuhan toh. Masa saya komplain? Sekalipun saya yakin Tuhan pasti bisa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan saya. Nah Bapak Ibu, pagi ini ada dua hal yang akan kita renungkan perihal post power syndrome. Ya, ada dua hal yang akan kita renungkan perihal post power syndrome. Yang pertama, apakah yang menyebabkan post power syndrome? Ya. Yang pertama, jiwa kita sakit karena ketidaktaatan kita. Coba tolong Pak Arto baca 2 Samuel 11 ayat 2 dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, apakah penyebab post power syndrome? Daud dia merasa kuasa. Daud merasa dia raja. Ya. Sekali peristiwa, kata ayat, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, dia lihat wanita sedang mandi. Tidak salah, tidak salah. Sampai di sini tidak salah. Lewong punya mata, mosok tidak boleh melihat. Tidak salah. Bukan mata keranjang. Daud bukan mata keranjang. Itu namanya godaan. Kalau saya ngikuti godaan di YouTube, wah banyak sekali. Ya, apalagi kalau buat renungan malam, banyak sekali. Saya pernah cerita dengan salah satu jemaat. Tinggal masalahnya kita melanjutkan enggak godaan itu. Lalu Daud menyuruh orang, nah ini kelanjutannya yang membuat Daud jatuh. Bertanya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan berkata, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Wis apa ya? Loh, kalau godaannya tidak salah. Di YouTube pun banyak godaan. Tidak salah. Tinggal kita respon enggak. Kalau kita meresponi berlanjut, itu terjadinya masalah dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, bukan saya orang suci sok
suci, bukan. Saya penuh kelemahan. Ya. Tapi masalahnya adalah kita melanjutkan enggak godaan itu. Daud dia melanjutkan kuwi sapa ya? Dia mulai bertanya, dia mulai kenalan dan melanjutkan apa yang dia alami. Jiwa kita sakit karena kondisi kita. Ya, yang kedua. Yang kedua, jiwa kita sakit karena kondisi kita. Coba baca Efesus 2 ayat 1 sampai 5 Pak Arto. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Jadi Efesus yang kita baca ini menceritakan dengan jelas apa adanya. Kalau kita pelajari dengan sangat, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kalau tidak mengikuti ya tidak, godaan boleh ada. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa dan roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar. Firman-Mu adalah kebenaran. Godaan tidak salah. Ya, kita mau hutang, ada pinjaman online, tidak salah. Nah, tinggal kita mau tidak terikat hutang. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus mengakui, podo wae, aku ki ya podo wae. Bukan Paulus hebat luar biasa. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Berdosa itu mati loh. Adam dan Hawa ketika dia berdosa dibuang keluar dari Firdaus. Secara lahiriah kan dia masih hidup sampai berapa tahun. Tapi rohaninya mati. Sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah. Wes boje tahu ya. Soal gunane percuma lah. Iki pendeta isone ya ngomong tok. Jajal dia nglakoni. Semua dibantah. Itu manusia yang sudah hidup dalam dosa. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadar, ya. Sadar. Ya.
Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus oleh kasih karunia yang diberikan. Jadi bukan karena perbuatan baik itu. Jadi Alkitab itu wah benar. Semakin saya baca, semakin saya melihat betapa dahsyat firman Tuhan itu. Ya, jadi jiwa kita sakit karena kondisi kita. Coba selanjutnya, ya, bagaimana kita itu disembuhkan Tuhan? Ini kan, ya, itu kelemahannya sakit seperti itu. Bagaimana kita disembuhkan dari jiwa yang sakit, dari post power syndrome? Ya. Yang pertama adalah sadar dan datang pada Yesus. Sadar, jangan malah meninggalkan Tuhan, surat Tuhan, nah, wis percuma Pak Hosea isone ngomong tok. Jejal dia ngelakoni, lu saya mengalami. Ya. Kalau saya bisa ngomong, saya pernah ngalami. Ketika saya lemah, bukan enggak. Sadar dan datang pada Yesus. Ibrani 4 ayat 12. Coba Barto baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Bapak Ibu, kesembuhan datang dengan sempurna kalau kita mau datang pada Yesus dan sadar. Karena firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jangan sampai kita ketika mendengar firman Tuhan, Allah, Pak Hosea nyinggung aku. Tidak ada yang nyinggung. Kalau Bapak Ibu terkena firman Tuhan, sadar, datang, menahi diri, dan hidup dalam kebenaran. Begitu loh. Jadi bukan menyinggung, bukan. Itu memang dari Tuhan. Sadar dan datang pada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, kesembuhan datang dengan sempurna, ya. Kita akan disempurnakan lewat kesembuhan kita. Ya, coba baca Kolose 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya.
Firman Tuhan sangat indah, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kalau kita ngerti benar, kita tidak akan bingung. Kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, ya, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Benar bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kalau kita tidak berakar, kita mudah hanyut, tersesat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Tidak sungut-sungut. Ya, tidak sungut-sungut. Ya, Raja Saul itu dipakai Tuhan. Tapi ketika dia mendengar 1 Samuel 18, orang berteriak, Daud membunuh berlaksa-laksa, sementara Saul membunuh beribu-ribu. Hatinya itu menjadi sakit. Jadi perkataan itu penting. Kita boleh mendengar, tapi kita harus bisa mencerna mana yang baik. Saya pernah, waktu saya masih kerja seluler, datang ke satu toko, barangnya tambah rak. Oh, langsung, ini wanita ya, ibu-ibu. Dia S2, magister. Suaminya mungkin SMP, nanti SD. Ya kok ya, coba engkau nanya suamiku dulu. Wih. Hendaklah istri itu tunduk. Ya. Ini sesuai Alkitab. Tidak terus, wah aku S2, bojoku cuma SD, SMP. Ya. Tapi saya pernah ketika saya keliling, ya, saya pernah ceritakan ini di BBI. Ya, ketemu juga dengan seorang ibu-ibu. Saya ketemu suaminya, barangnya tambah. Tiba-tiba istrinya datang, wis to Pak, rasa takok bojoku, ora ngerti apa. Bojoku iki ora ngerti apa. Saya sampai kaget. Nah ini kan mematikan kreativitas suaminya. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saul dia berpikir, kepada Daud dikatakan berlaksa-laksa, dan kepadaku hanya beribu-ribu. Beda ke sakit. Bojoku kira padha mbek wong-wong. Ya. Suamiku itu tidak sama dengan orang-orang. Ya. Atau suami dia bilang, istriku itu tidak sama dengan orang-orang. Istriku itu isone lunga mall belanja, ya, shopping, jeng-jeng.
Ndak podo mbek wedok-wedok siji. Nah ini kan istrinya bisa sakit. Dek saya masak ya belajar masak. Ya. Istrinya disuruh masak, masakannya kasinan ya ndak apa-apa. Ya. Ya bilang kasinan. Kan gitu. Ndak bojoku rek sapa apa. Nanti si istri juga bilang bojoku rek sapa apa. Perkataan itu penting, mematahkan semangat dan mematahkan kreativitas. Kamu bisa, itu membangkitkan semangat, tidak mematahkan semangat. Nanti sama anak bilang, kamu tuh bodoh, ora podo anak isi aji besisi. Jadi Bapak Ibu, mari kita sembuh dengan sempurna, hidup di dalam Kristus. Amin. Kita akan angkat pujian. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Terima Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan. Mari kita berdiri. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Iman Tuhan, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Tetap percaya bahwa tetap percaya, tetap percaya. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Aku tetap percaya. Tetap percaya. Kau membuat mujizat hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Aku
takkan ku takut. Kau besertaku, bukanku, kau besertaku. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami percaya ketika Engkau tidak meninggalkan kami dan tetap hidup di dalam Engkau, maka ketika kami berakar kepadamu, maka kami akan kuat melalui segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak. Biarlah pagi ini kami boleh menaruh firman-Mu dalam tanah hati yang paling baik, bertumbuh dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami yang paling baik, dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terus percaya dan berdoa kepadamu. Amin, amin. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Petugas boleh mempersiapkan diri. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, pemberitaan firman Tuhan yang membawa kami kepada suatu pengharapan. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kuduskan, sucikan, ajar kami memberikan dengan sukacita dan mengasihi Tuhan. Petugas juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, Didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang setia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, Didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang setia. Alasanku melakukan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasan, kalau bisa lagunya serah kepada Bapak Kepala. dulu sekarang Dan selamanya.
kuasanya tak berubah, alasan melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak dulu sekarang, dulu sekarang dulu sekarang, dulu sekarang, sekali lagi dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. kuasanya tak berubah. Kami ingatkan sekali lagi, selesai ibadah ada rapat pleno, ya, pembubaran panitia kebaktian Padang dan pembentukan panitia Natal. Ya, jangan lupa Bapak Ibu yang sudah diundang bisa hadir. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dari awal sampai akhir, baik lewat ujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Kami sungguh diberkati dan kami pulang dalam kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu benih firman Tuhan yang akan terlewatkan. Engkau akan menumbuhkan benih-benih firman Tuhan di hati setiap jemaat-Mu, sehingga kami menjadi jemaat yang berkenan, memuliakan, tetap berakar di dalam Dia dan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih, berkati rapat pleno sebentar setelah ibadah. Tuhan akan berikan ide-ide baru apa yang harus kami lakukan. Berkati jemaat-Mu dan Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka yang sakit, yang lemah, dan memberi kekuatan baru. Tuhan memberkati tiap-tiap tangan yang sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah melihat berapa jumlah yang kami masukkan dalam setiap kantong kolektor, tapi Engkau melihat hati kami. Dan bagi jemaat yang belum dapat memberi, seperti Tuhan memberkati jemaat-Mu yang lain, berkat yang sama akan Tuhan limpahkan buat mereka. Sehingga di kesempatan yang akan datang, mereka melihat betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa, dan pengampunan dosa berada buat bangsa Indonesia dan semua bangsa di seluruh mancanegara. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, hijau juta, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala usaha pekerjaan yang engkau lakukan diberkati Tuhan dan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.